Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hadiatul Muizzati Salmi dengan NIM I2E0231004 dari program studi Magister Pendidikan IPA Universitas Mataram. Hari ini kita akan membahas terkait salah satu model pembelajaran yang sering digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu Project Based Learning. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira ketika mendengar kata Project Based Learning, apa hal pertama yang ada di pikiran teman-teman sekalian? Tentunya, hal-hal yang teman-teman pikirkan tidak jauh dari pembelajaran, penelitian, informasi, dan yang paling utama tentunya adalah project, bukan? Jadi, apa sih Project Based Learning itu? Kira-kira bagaimana karakteristiknya? Langkah-langkah dalam proses pembelajarannya, serta kelebihan dan tantangan dalam penerapannya. Hal-hal tersebut akan kita bahas dalam video kali ini. Project Based Learning. Apa sih Project Based Learning itu? Nah, berdasarkan konsep Gil Bahar dan Tinmas, Project Based Learning merupakan suatu model yang dapat mengorganisir proyek-proyek dalam pembelajaran. PJBL sendiri merupakan pembelajaran konstruktivis yang menyediakan pembelajaran dengan permasalahan yang nyata sehingga melahirkan pengetahuan permanen. Nah, PJBL mengorganisir proyek, kemudian berpusat pada siswa dan menciptakan pembelajaran yang kolaboratif. Adapun karakteristik dari PJBL, saya ambil dari buku pedoman metode berbasis proyek yang ditulis oleh Bistari dan kawan-kawan. Di sana disebutkan karakteristik PJBL antara lain yang pertama adalah centrality. Jadi yang dimaksud dengan centrality di sini adalah pada pembelajaran berbasis proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada driving question. Pembelajaran berbasis proyek difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang ketiga yaitu constructive investigation. Jadi pada pembelajaran berbasis proyek, siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri, sedangkan guru menjadi fasilitator. Selain secara mandiri, siswa juga bisa melakukan investigasi secara berkelompok. Kemudian yang keempat adalah autonomi. Jadi yang dimaksud dengan autonomi di sini adalah Project Based Learning menuntut adanya student center atau pembelajaran yang berfokus pada siswa. Jadi nantinya siswa sebagai problem solver dari masalah yang akan dibahas. Yang terakhir adalah realism. Jadi yang dimaksud dengan realism di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Jadi aktivitas ini mengintegrasikan tugas otentik dan menghasilkan sikap yang profesional. Nah, adapun sintaks dari PJBL adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang atau bahasa Inggrisnya start with the big question. Jadi, pembelajaran nantinya akan dimulai dengan sebuah pertanyaan atau driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, nantinya topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Kemudian, sintaks yang kedua yaitu merencanakan proyek atau design a plan for the project. Nantinya di sini perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal aktivitas atau create schedule. Nantinya di sini pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Sintaks yang keempat adalah mengawasi jalannya proyek atau monitor the students and the progress of the project. Di sini, pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Nah, monitoring ini dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap prosesnya. Yang kelima yaitu penilaian terhadap produk yang dihasilkan atau assess the outcome. Nah, penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar. Kemudian berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik.
Nah, sintaks yang terakhir yaitu evaluation atau evaluasi. Pada tahap ini nantinya pendidik dan peserta didik akan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan dari awal sampai akhir. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan materi ajar dalam pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut. Jadi, pembelajaran berbasis proyek lebih menekankan pada keterampilan proses dan berkaitan dengan kehidupan nyata atau sehari-hari, sehingga karakteristik materi yang sesuai diantaranya yang pertama, yaitu memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu dapat menghasilkan sebuah produk. Tentunya karena di sini merupakan pembelajaran berbasis proyek, pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik dapat membuat suatu produk dari proyek yang telah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu memiliki keterkaitan dengan permasalahan nyata atau kehidupan dalam lingkungan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan permasalahan sehari-hari sesuai dengan pengalaman sebagian besar siswa. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kelebihan dan tantangan dari penerapan project based learning. Yang pertama, dilihat dari cirinya, terdapat beberapa hal yang menjadi kelebihan dari model project based learning ini. Yakni yang pertama, membantu siswa merancang proses untuk menentukan sebuah hasil. Yang kedua, melatih siswa bertanggung jawab dalam mengelola informasi yang dilakukan pada sebuah proyek. Kemudian yang ketiga, di sana siswa mampu menghasilkan sebuah proyek nyata. Kemudian hasilnya nanti akan dipresentasikan di depan kelas langsung oleh peserta didik yang melaksanakan proyek tersebut. Sehingga nantinya akan berdampak juga untuk meningkatkan kemampuan public speaking dan kepercayaan diri dari peserta didik itu sendiri. Selain kelebihan, tentunya terdapat kekurangan yang dapat menjadi tantangan dalam penerapan model project based learning ini. Antara lain yaitu pertama, misalnya dalam proses interaksi memungkinkan adanya ketidakramahan di antara anggota kelompok, sehingga dapat menyebabkan pengalaman negatif bagi peserta didik. Yang kedua, kebiasaan siswa untuk bekerja sendiri dapat memungkinkan munculnya kecemasan atau kesulitan ketika harus bekerja sama dengan orang lain. Ketiga, bekerja secara berkelompok secara terus-menerus memungkinkan hilangnya rasa percaya diri dalam belajar mandiri karena kurangnya pengalaman individu. Nah, hal-hal tersebut tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para pendidik untuk dapat meminimalisir kondisi-kondisi yang tidak diinginkan baik pada proses pembelajaran, terlebih lagi hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, itu dia pembahasan terkait project based learning. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi diri saya sendiri. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari teman-teman semua. Teman-teman nantinya dapat menghubungi saya melalui akun media sosial yang ada di samping. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.